Perkenalkan, nama saya Lingga Trisina Fajriati dengan NIM 2001044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum gravitasi Newton. Nah, sebelumnya, hukum gravitasi Newton mempostulatkan bahwa tiap benda mengadakan gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kedua jarak pisah antara mereka. Nah, hukum gravitasi Newton dapat ditulis sebagai persamaan vektor sederhana dengan M1 dan M2 sebagai dua massa titik yang dipisahkan oleh jarak R12, yaitu sebagai magnitudo vektor, dengan R12 yang mengarah dari massa M1 dan M2, sedangkan F12 yang diberikan oleh massa M1 pada M2. Nah, persamaan F12 yaitu F12 sama dengan minus GM1M2 per R12 kuadrat dikali dengan vektor R12. Nah, vektor R12 sama dengan R12 per R12 adalah vektor satuan yang mengarah dari M1 ke M2. Nah, G adalah satuan gravitasi universal yang memiliki nilai sebesar G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, lalu dari hukum ketiga Newton, gaya F21 yang dikerjakan oleh M2 pada M1 adalah negatif dari F12. Artinya F21 adalah sama besarnya dengan F12, tetapi arahnya berlawanan. Besarnya gaya gravitasi yang dikerjakan oleh sebuah partikel bermassa M1 pada partikel lain bermassa M2 yang jauhnya R diberikan oleh persamaan F sama dengan GM1M2 per R kuadrat. Dengan F sama dengan gaya, G sama dengan konstanta gravitasi, M1 sebagai massa benda 1, M2 sebagai massa benda 2, dan R sebagai jarak antar pusat massa. Nah, bisa kita lihat pada gambar 10/6, pada bagian A itu terdapat sebuah partikel bermassa M1 di posisi R1 dan partikel kedua bermassa M2 dan R2. Vektor R12 mengarah dari M1 ke M2. Nah, sedangkan pada gambar 10/6 yang bagian B, itu terdapat sebuah gaya F12 yang diberikan oleh M1 dan M2 adalah ke M1 dan berubah secara terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua partikel itu. Nah, lalu Newton juga menunjukkan bahwa pada umumnya bila sebuah benda seperti planet atau komet bergerak mengelilingi pusat gaya atau seperti matahari, kemana benda itu ditarik oleh sebuah gaya yang berubah dengan 1 per R kuadrat, lintasan benda itu adalah elips, parabola, atau hiperbola. Nah, bisa kita lihat pada ilustrasi gambar 10/7. Nah, pada gambar 10/7, luas yang disapu oleh planet dalam waktu dt adalah separuh jajaran genjang yang terlihat, yaitu magnitudo perkalian silang antara R kali V dt. Jadi, luasnya sebanding dengan momentum angular planet mengelilingi matahari. Nah, pada gambar 10/7 tersebut menunjukkan sebuah planet yang bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari. Dalam waktu dt, planet bergerak sejauh V dt dan menyapu luasan yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, jadi luas dA yang disapu dalam waktu dt oleh vektor jari-jari R adalah sebagai berikut. dA sama dengan
setengah mutlak R kali V dt sama dengan 1/2M mutlak R kali MV dt atau bisa juga dengan dA sama dengan 1/2M kali L dt. Nah, lalu dari hukum kedua Newton tentang gerakan dapat didapatkan F sama dengan MP kali A dengan G MS MP per R kuadrat sama dengan MP kali V kuadrat per R. Dengan MS adalah massa matahari dan MP adalah massa planet. Nah, untuk pemecahan untuk V kuadrat dapat menghasilkan sebagai V kuadrat sama dengan GMS per R. Nah, sekarang dapat menghubungkan kelajuan planet V dengan periodenya T karena planet menempuh jarak 2 VR dalam waktu T. Jadi kelajuannya adalah V sama dengan 2 VR per T. Nah, dari situ substitusi V dari persamaan yang tertera di atas ke dalam persamaan 10 strip 7 yang ada di atas, yaitu V kuadrat sama dengan GMS per R, akan menghasilkan sebuah hukum ketiga Kepler yang berbunyi yaitu V kuadrat sama dengan 4V kuadrat R kuadrat per T kuadrat sama dengan GMS per R, atau bisa juga dengan T kuadrat sama dengan 4V kuadrat per GMS kali R pangkat 3. Nah, persamaan di atas merupakan hukum ketiga Kepler, di mana untuk jejak elips yang umum, jari-jari R diganti dengan jarak rata-rata antara planet dan matahari, yang sama dengan sumbu semi mayor elips. Persamaan ini juga berlaku untuk orbit satelit tiap planet jika kita ganti massa matahari MS dengan massa planet. Sebagai contohnya, yaitu persamaan ini berlaku untuk bulan dan untuk setiap semua satelit buatan yang mengelilingi bumi jika massa matahari MS diganti oleh massa bumi ME. Kita juga melihat bahwa karena G diketahui, maka gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sembarang massa M yang berada pada jarak R dari pusat bumi berarah menuju bumi dan besarnya diberikan oleh persamaan sebagai berikut, yaitu F sama dengan GM1 M2 per R kuadrat, itu dengan M1 sama dengan massa bumi ME, dan M2-nya diganti dengan M. Jadi menghasilkan persamaan F sama dengan GME kali M per R kuadrat. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, gaya gravitasi pada sebuah massa dibagi dengan massa disebut dengan medan gravitasi. Nah, medan gravitasi bumi pada suatu jarak R dengan R-nya itu lebih besar daripada jari-jari bumi menuju ke bumi dan mempunyai magnitudo G dalam kurung R yang diberikan oleh persamaan sebagai berikut. Itu G dalam kurung R sama dengan F per M sama dengan GME per R kuadrat. Itu yang disebut dengan medan gravitasi bumi. Nah, gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sebuah benda yang bermasanya M di dekat permukaan bumi dapat diberikan dengan R sama dengan RE. Yang menghasilkan persamaan F sama dengan GME kali M per RE kuadrat. Nah, apabila ini merupakan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda, benda tersebut akan jatuh bebas dan memiliki percepatan sebagai berikut, yaitu A sama dengan F per M sama dengan GME per RE kuadrat sama dengan G sama dengan 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatannya sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, karena G sama dengan 9,81
meter per sekon kuadrat dapat diukur dengan mudah dan jari-jari bumi dapat diketahui dalam persamaan yang tadi. Dapat digunakan untuk menentukan konstanta G atau massa bumi ME. Jika salah satu dari kedua besaran ini diketahui, Newton memperkirakan nilai G-nya dari perkiraan massa bumi ketika Cavendish menetapkan G sekitar 100 tahun kemudian dengan mengukur gaya antara dua buah bola kecil dengan massa dan jarak pisah yang diketahui. Ia menyebut percobaan ini yaitu menimbang berat bumi.